Jadi kalau boleh dikatakan dua bagian dalam sholat di dunia ini. Yang pertama, sholat adalah doa. Kedua, sholawat adalah pujian. Masih bingung pasti? Dalam setiap sholat atau dalam setiap doa atau dalam setiap pujian akan selalu ada dua bagian. Dalam setiap doa, dalam setiap pujian, dalam setiap permohonan, itu selalu ada dua bagian. Dua bagian itu apa? Haqqullah dan haqqul adam. Kita contoh dulu dalam sholat. Dalam sholat sudah dibagi Allah dalam suratul Fatihah bahwa bagian Allah yang atau hak Allah adalah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan masih ingat. Bagian Allah dalam sholat adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian bagian hakul adami, bagian kita adalah ihdinas siratal mustaqim sampai wala dhalin. Ini bagian. Jadi sholat itu dibagi dua, hakullah, hakul adami. Nanti juga dalam gerakannya begitu. Dalam gerakan, setiap gerakan juga Allahu Akbar. Allahu Akbar itu hakullahnya, mengagungkan Allah. Hakul adaminya meletakkan jasad pada posisi dada dan lain sebagainya. Kalau ini dibahas terlalu banyak rasanya. Sebab satu rukun tak kejar ayatnya. Kita pahamkan saja dulu bahwa setiap sholat ada dua bagian dan dunia ini pun selalu ada dua bagian, hakullah dan hakul adam. Daripada kita rinci nanti rukunnya terlalu banyak dari takbir sampai salam, di mana hakullahnya, di mana hakul adamnya, di mana hak untuk Allah pada saat sholat itu setiap gerakan rukun, di mana hakul adaminya misalnya dalam gerakan sholat itu. Ini butuh banyak waktu. Mungkin dalam kajian Isra Mi'raj di depan, jadi bisa 2 jam bisa. Tetapi kita mau menjelaskan saja dulu bahwa Abdullah sampai dalam sholat itu Abdullah kira-kira sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian itu selebihnya hak kita. Ihdinas siratal mustaqim sampai wala dhalin. Ini ini adalah makna sholat yang dalam pembagian. Kemudian as-sholawat di mana pembagiannya? Hakikat sholat. Hakikat sholat dibagi dua, hakullah dan hakul adami. Hakikat sholawat juga dibagi dua, tetapi dia bukan lagi tentang hak. Pembagian dua dalam hakikat sholawat adalah satu di makna doa, hampir mirip dengan sholat. Sholawat itu makna yang pertama, hakikat yang pertama adalah doa. Maka rata-rata bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian apalagi jawaban tauhid misalnya. Kemudian apalagi berdoa sallallahu alaihi wasallam, itu juga gelar, itu bagian dari doa tapi bentuknya pernyataan. Kemudian bagian yang kedua adalah hakikat sholawat itu bermakna hamdan, pujian. Jadi pertama boleh mengatakan kita bersolawat dengan bagian yang pertama, yaitu mendoakan. Jadi mendoakan Rasulullah SAW itu sholawat, sekalipun Rasul dalam bentuk doa
tetapi yang butuh kita pantulan dari doa. Doakan Rasul, tumpahkan pahala-pahala sholawatnya kemudian mengalir kepada kita. Tapi yang kedua adalah bimana memuji, hamdan, memuji. Loh, kemarin kita kenal alhamdulillah dan segala pujian hanya bagi Allah. Kok Rasul boleh puji? Ini bukan pujian berdiri sendiri kepada Rasul, karena Allah sendiri yang memuji kekasihnya, sehingga ada bentuk-bentuk pujian kepada Rasulullah itu bagian daripada yang diikuti, yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Maka bunyinya adalah biasanya pujian itu tolak baru, kemudian yang lain-lain, pokoknya pujian kepada Rasulullah SAW. Jadi jelas bantahannya kalau ada orang nanti mengatakan buat apa itu memuji-muji Rasul begitu. Dilarang kan kita dalam suratul Fatihah ayat 2, alhamdulillah segala pujian yang milik Allah, kok kepada Rasul dipuji? Jawabannya makna sholawat yang kedua adalah memuji. Jadi siapa yang pertama kali memuji? Justru Allah, memuji kekasihnya Rasulullah. Jadi kita mengikuti itu sebagai makna sholawat, tidak hanya sebatas berdoa, mendoakan Rasul itu juga sholawat, tetapi memuji Rasul juga sholawat. Jadi ini makna sholawat atau as-sholawat. Jadi yuqimuna sholat, orang yang mendirikan sholat itu ciri takwa. Mendirikan berarti menegakkan sholat. Dampaknya menegakkan sholat itu apa? Adalah orang yang selain melakukan sholat lahiriah, dia juga melakukan sholat batiniah. Baru dia menegakkan. Jadi nggak bisa dipisah. Kalau dipisah bukan orang takwa. Tapi kalau cuma sholat lahiriah saja bagaimana? Belum sanggup batiniah. Itu namanya latihan takwa. Belum jadi orang yang takwa. Apalagi lahiriah, sholat lahiriahnya saja masih bolong-bolong. Nah itu latihan takwa, bukan orang bertakwa. Baru latihan takwa, karena masih bolong-bolong. Sebab sedangkan full saja dia sholat lahiriah belum bisa jadi takwa. Kenapa? Karena ciri takwa tadi mendirikan sholat, bukan hanya sekedar melakukan sholat. Mendirikan sholat tadi maknanya apa? Kita ulang, harus menjadi kebutuhan, bukan menjadi sentuhan. Orang yang sholat kadang-kadang bolong-bolong itu namanya sentuhan. Kadang sholat, kadang disentuh, kadang tidak. Tapi kalau orang yang mendirikan sholat, menegakkan sholat, itu menjadikan sholat sebagai kebutuhan, sehingga dia menegakkan sholat. Jadi tegas bahasa Rasulullah tadi bahwa sholat memang paman akoma ganti. Sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikannya, dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkannya, maka dia meruntuhkan agama. Jadi itu mantaroka bakal ada ganti. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia memunculkan agama. Nah itu kira-kira tentang yuqimuna sholat. Karena tidak mungkin sulit memahami sholat sudah kita mengerti seperti apa, tinggal kita mendirikannya atau tidak. Mendirikan sholat itu sendiri atau tidak. Ya mungkin masih perlu diulang kalimatnya yang beginilah kira-kira. Mendirikan sholat, Allahu Akbar, takbir. Tapi di luar sholat jangan jadi kambing. Itu mendirikan. Kalau dia bertakbir dalam sholat, harusnya di luar sholat juga bertakbir. Bukan berarti bertakbir di luar sholat harus setiap jalan Allah. Tetapi di luar sholat dia tetap membesarkan Allah.
Dengan cara apa? Menjauhi larangan Allah. Dia tetap takut kepada larangan Allah. Itu yang besar. Tapi kalau di luaran setelah sholat dia mampu bermaksiat, ini sama saja dia bukan mendirikan sholat. Dia justru kebalik daripada lahiriah dan batiniah. Nah itu kira-kira yuki sholat, mendirikan sholat. Kalau diuji lagi, apa kemudian kita dalam sehari-hari, apa kemudian Fatihah dalam kehidupan sehari-hari, kemudian apa itu makna ruku dalam setiap kehidupan sehari-hari, kemudian apa itu makna sujud, tidak dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Itu cara mendirikan sholat. Baik, kemudian agar selesai juga satu ayat ini. Wa mimma razaqnakum yunfiqun. Jadi kemudian ciri takwa berikutnya adalah orang yang menafkahkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan. Orang bertakwa itu selalu menafkahkan rezeki yang Allah titipkan itu, yang Allah anugerahkan. Membagi rezeki ini sebenarnya ciri takwanya di mana? Ciri takwanya adalah karena rozak itu adalah sebenarnya bagian daripada membagi, bukan menerima. Jadi rozak itu membagi, bukan menerima. Sedangkan nafkah itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Ini juga bagian daripada penerimaan. Jadi ketika rozak nahu Allah anugerahkan kepada mereka, kemudian yunfiqun mereka nafkahkan, nafkah yunfiqu mereka nafkahkan. Maksudnya adalah kalau mendapatkan rezeki dari Allah, kemudian dia nafkahkan rezekinya, maka itu ciri takwa. Terkait masalah menafkahkan ini, ada yang bisa kita lakukan lebih mudah, yaitu bisarra'i wa dharra. Bisarra'i wa dharra. Jadi tentang menafkahkan ini kuncinya sebenarnya dua agar mudah. Apa itu sarra? Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Wa dharra dalam keadaan susah. Jadi menafkahkan harta, menafkahkan rezeki yang dipunyai itu harus dalam kondisi kedua-duanya, tidak boleh satu saja. Kalau satu sulit, karena ciri takwa itu dia selalu menafkahkan hartanya itu harus dengan dua kondisi. Kalau ada orang sanggup bersedekah pada saat punya duit, maka dia bukan takwa. Belum masuk derajat takwa itu karena kita membiasakan diri pada saat sudah senang baru bersedekah, maka ini yang sulit. Ini yang sulit. Justru sedekah itu dia pemaksaannya harus di masa sulit, agar dia terbiasa kemudian tidak lagi tergoda atau terlalaikan pada saat dia punya banyak uang, punya banyak harta, atau mendapat titipan anugerah yang luas. Sulit pasti. Nah, ini rahasianya. Ini tafsirnya, rahasianya. Rozaqnahu yunfiqu, dia menguji lah kata kunci untuk mampu melakukan rozaqnahu yunfiqu harus ingat kuncinya, yaitu belajar menafkahkan di masa sulit, baru akan mudah di masa senang menafkahkan. Nah, kemudian nafkah itu apa? Kemanfaatan atau kebaikan yang umum. Ini beda. Kalau sedekah itu kebaikan yang umum. Tapi kalau nafkah mutlak kebaikan
di situ. Nanti ada bahasanya infak sedekah. Infak itu dari bentuknya harus mati. Sedekah boleh dengan kebaikan apa saja. Maka bahasa Rasulullah kabasam li akhika sedekah. Senyum aja untuk saudara itu sedekah karena kebaikan. Umum ada orang sedekah, tetapi kalau udah nafkah ini dia harus pasti mati. Jadi nggak bisa narang-narang. Ada istilah nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir batin itu kalau rumah tangga lahir dianggap cuma memberikan materi, lalu batin tidak dianggap memberikan materi. Sama saja materi itu juga bagian dari batin, nafkah batin. Ada nggak orang yang bisa senyum kalau nggak pernah dikasih duit sama suami? Yang orang aja. Jadi kan bukan nafkah batin itu berarti hubungan suami istri saja. Dia itu bagian dari nafkah batin. Materi yang dimaksud ada bentuk fisik, bukan non fisik. Kalau kebaikan yang lain bisa non fisik. Ini agak jelas dikit-dikit karena hukum terkait lahir batin. Lahir diartikan orang masalah uang harta, dia lupa batin itu juga kemudian diartikan hanya sekedar kesenangan, bukan hanya kesenangan. Kesenangan yang pakai materi, itu berarti maksud nafkah batin. Kesenangan yang pakai materi itu maksud nafkah batin. Materi itu bukan hanya uang, tapi ada fisik. Makanya disebut materi. Ada istilah orang jualan material. Ya, material. Ya itu ada fisiknya. Mama, saya khawatir karena aku dibilang bodoh. Nafkah batin. Kenapa disebut nafkah batin salah satunya hubungan suami istri? Karena ada fisiknya. Yang diberinya ada fisiknya. Sentuhan tubuhnya, sentuhan alat kelaminnya, ada fisiknya yang diberikan. Sehingga melahirkan nafkah batin. Jangan cuma dianggap lahir itu. Kalau fisiknya ada uang, harta dan sebagainya. Dia lupa nafkah batin, makanya tidak dipakai dengan istilah sedekah batin. Kalau sedekah batin baru boleh kebaikan, kesenangan dalam bentuk tanpa materi itu. Tapi kalau bahasanya nafkah, dia harus melalui materi. Dia harus melalui materi. Sekalipun arahnya tujuannya batin. Maka ada istilah nafkah lahiriah, nafkah batin. Jadi nafkah itu artinya jelas ada materi. Jadi bab rezeki tentang materi. Kalau sedekah itu kebaikan secara umum. Kemudian ada nafkah sunnah, ada nafkah wajib. Yang dimaksud orang takwa ini yang mana? Tidak disebutkan nafkah wajib, nafkah sunnah, tetapi seluruhnya. Berarti tidak dipisah antara wajib dan sunnah. Pokoknya dia dapat rezeki, dia belanjakan di jalan Allah, dia bagikan di jalan Allah, dia orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa adalah orang yang menafkahkan yang Allah anugerahkan dari bab rezeki yang dia di jalan Allah dinafkah. Inilah ciri takwa yang berikutnya bagi orang-orang yang di ayat yang kedua surah Al-Baqarah yang disebut hudan lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi jawaban sementara orang bertakwa ada beriman kepada yang gaib sudah dibahas, kemudian menegakkan sholat, kemudian selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Nah, ini baru segitu. Nanti besok kita lanjutkan. Ada beriman kepada yang diturunkan kepada kita, yaitu maksudnya nanti apa kita, dan diturunkan kepada orang sebelum kita. Nah, itu untuk ayat yang keempat. Nah, masih
ciri takwa. Jadi makna tafsir daripada ayat pertama, kedua, ketiga dan sampai keempat itu masih ciri takwa. Tafsirnya masih kita bahas ciri-ciri orang yang bertakwa. Tapi baru sampai mimma razaqnahum yunfiqun. Insyaallah besok kita lanjutkan ciri takwa yang berikut. Inilah saja mungkin tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Hari ini baru mendapatkan ciri takwa yang bagian pertama dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Mudah-mudahan minimal dari yang kita kaji ini dulu ada yang menempel pada diri kita sehingga kita menjadi orang yang takwa. Allahumma amin. Karena derajat takwa ini derajat yang tinggi sekali, karena ini syarat seseorang itu menuju takwa dan mendapatkan ridho Allah itu karena ada takwa. Takwa itu kalau bahasa sehari-hari takut kepada Allah itu dijadikan bahasa ciri sehari-hari, sehingga melahirkan ibadah-ibadah yang merujuk kepada takwa. Mudah-mudahan semuanya kita menjadi orang golongan yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan sholawat tilawah. Semoga kita mendapat berkah wasilah syafaat dunia akhirat. Amin. Allahumma ma'ana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على في أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك ورضاك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تمسنا بنورك وذنوبنا وعظمنا محبتك ومعرفتك بقلوب زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا إنك على كل شيء قدير. اللهم له وارحمه وآمين وارحمه. اللهم لا تهلكنا له ولا تفتنا وله واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
من البيان